Bab 730. Ulama bisa dibunuh, tapi tidak bisa dihina. Berakhir sampai dia. Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, apakah tidak akan ada lagi orang-orang yang dipilih takdir dalam keluarga kita di masa depan? Stella Qin sedikit mengangguk, seharusnya begitu. Sander Ye tersenyum, oke. Dia tidak terlalu peduli dengan apa yang disebut orang pilihan takdir ini. Stella Qin berkata, sebelum aku pergi, ada satu hal lagi yang harus dilakukan. Sander Ye sedikit penasaran, ada apa? Stella Qin tersenyum dan berkata, Aula Laksa Dewal. Sander Ye tercengang. Selama periode waktu ini, dia sudah berperang melawan keluarga Sen dan klan roh kuno, jadi dia mengabaikan Aula Laksa Dewa ini. Stella Qin berkata, aku baru saja mendapat kabar bahwa Aula Laksa Dewa tidak mau menyerah, jadi kita harus pergi ke sana sendiri. Sander Ye, oke. Masalah dengan Aula Laksa Dewa juga harus diselesaikan. Stella Qin berdiri dan pergi bersama Sander Ye. Dunia Dewa. Secara alami, urusan keluarga Sen dan klan roh kuno tidak bisa disembunyikan dari Aula Laksa Dewa. Saat ini, semua dewa berkumpul di Aula Laksa Dewa. Mereka sedang mendiskusikan bagaimana melawan Akademi Guanxuan. Pemimpinnya adalah Ketua Dewa dan Aula Laksa Dewa saat ini. Dia duduk di atas tahta dan menatap para dewa di sekitarnya. Bertarung. Para dewa terdiam. Akademi Guanxuan ini pertama-tama menghancurkan keluarga Sen, kemudian menghancurkan tanah kuno. Dan sekarang mengalahkan klan roh kuno. Kecuali Wan terlahir kembali, mustahil Aula Laksa Dewa saat ini mengalahkan Akademi Guanxuan. Bagaimana cara bertarung? Melihat keheningan para dewa, Ketua Dewa menambahkan, pahlawan bisa dibunuh tapi tidak boleh dipermalukan. Kita tidak bisa benar-benar menyerah, kan? Menyerah. Para dewa saling memandang. Tentu saja mereka tidak mau menyerah. Bergabung dengan Akademi Guanxuan dan patuhi hukum Guanxuan. Ini lebih buruk daripada membunuh mereka. Pada saat ini, seorang lelaki tua mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, dalam situasi saat ini, kita tidak memiliki banyak peluang untuk menang, tetapi semua orang tidak mau menyerah. Dengan begitu, hanya ada satu jalan. Semuanya sudah berakhir. Kita masing-masing menemukan jalan hidup kita sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Melihat penandangan ini, para dewa lainnya tiba-tiba terlihat sedikit jelek. Kabur saja. Tentu saja mungkin saja selama mereka melarikan Din dan bersembunyi, tidak akan mudah Akademi Guanxuan untuk menemukan mereka. Tapi bagaimana mungkin mereka rela kabur begitu saja seperti ini? Bagaimanapun, mereka sudah mengoperasikan dunia dewa ini selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Ketua Dewa tiba-tiba tertawa dan berkata, tidak bisa melawan dan tidak mau menyerah, jadi apa yang ingin dilakukan? Di aula, para dewa saling memandang, dan akhirnya para dewa pergi satu demi satu. Setelah beberapa saat, hanya Ketua Dewa yang tersisa di seluruh aula. Melihat aula kosong di depannya, Ketua Dewa perlahan menutup matanya. Aula Laksa Dewa yang didirikan oleh gurunya benar-benar tidak ada lagi pada saat ini. Pada saat ini, dua orang tiba-tiba berjalan masuk aula dari kejauhan. Itu adalah Stella Qin dan Sander Ye. Ketika Sander Ye masuk ke aula dan melihat Ketua Dewa, dia tertegun dan berkata, kamu. Sang ketuhanan perlahan membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, Guru. Wajah Sander Ye sangat terkejut, Dinda. Wanita di depanku ternyata adalah Dinda Lin. Sander Ye sedikit bingung. Dewa utama tersenyum dan berkata, apakah kamu terkejut? Wajah Sander Ye penuh keraguan, apa yang sebenarnya terjadi? Dinda Lin menghampiri Sander Ye sambil tersenyum, apalagi yang terjadi? Itu hanya apa yang kamu lihat. Sander Ye menoleh untuk melihat Stella Qin. Stella Qin tersenyum dan berkata, gadis ini sekarang menjadi kepala dewa di aula Dewa Laksa. Sander Ye menjawab,
Dia tidak menyangka bahwa Dinda Lin sebenarnya adalah ketua dewa dan Aula Laksa Dewa. Ini sangat mengejutkannya. Dinda Lin berkata dengan lembut, "Sekarang Aula Laksa Dewa sudah tidak ada lagi, kamu bisa langsung mengambil alih dunia dewa ini." Sander Ye berkata dengan suara yang dalam, "Dinda, kamu." Dinda Lin tersenyum dan berkata, "Aku adalah murid Guru Wan. Ketika aku bertemu kamu di lubang langit Wan, itu adalah siasat yang aku rencanakan karena aku ingin melihat orang seperti apa yang dipilih guru." Sander Fe tersenyum pahit. Dinda Lin tersenyum dan berkata, "Kamu sangat baik. Guru tidak salah menilai orang, dan aku juga yakin kamu bisa membangun tatanan baru." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba memeluk Sander Ye dengan lembut dan berkata, "Ayo semangat." Sander Ye tercengang. Dinda Lin berjalan keluar. Sander Fe tiba-tiba berkata, "Mau kemana?" Dinda Lin berkata dengan lembut, "Berkeliaran." Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kenapa kamu tidak tinggal di akademi dan membantuku?" Dinda Lin tersenyum dan berkata, "Saat aku bosan, aku akan kembali padamu." Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar. Ekspresi Sander Ye rumit. Stella Qin tersenyum dan berkata, "Ini agak mengejutkan." Awalnya, dia siap menggunakan kekerasan ketika dia datang ke sini, tapi dia tidak menyangka bahwa dewa di Aula Laksa Dewa sudah melarikan diri. Sander Ye menarik kembali pikirannya dan kemudian berkata, "Dewa-dewa itu selalu menjadi bahaya yang tersembunyi." Stella Qin mengangguk sedikit, "Memang bahaya tersembunyi, tapi tidak perlu khawatir. Kekuatan para dewa itu tidaklah lemah. Kalau mereka benar-benar bersembunyi, akan sulit bagi akademi Guanxuan untuk membasmi mereka sepenuhnya." Sander Ye tiba-tiba menatap Stella Qin, "Kapan ibu akan pergi?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Segera." Sander Ye tercengang. Stella Qin tiba-tiba berkata, "Siara, Anyu." Suara itu terdengar Siara serta Anyo muncul di sampingnya. Stella Qin berkata, "Kamu bisa bertanya pada Siara tentang masalah di Paviliun Xianbao dan kamu bisa bertanya pada Anyo tentang sebagian besar masalah di akademi. Kemudian, mereka perlahan akan memberitahumu segalanya. Tentang Paviliun Xianbao dan akademi awalnya aku ingin menyerahkannya kepada kamu nanti, tetapi setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk menyerahkannya kepada kamu lebih awal sehingga kamu bisa membawa mereka berkembang." Sander Ye sedikit enggan, "Ibu." Stella Qin tersenyum tipis, "Bagaimanapun, kamu masih harus berjalan sendiri di jalan selanjutnya. Tentu saja, ibu akan muncul di sisimu saat kamu membutuhkannya." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Oke." Stella Qin dengan lembut mengusap kepala Sander Fe, dan kemudian berkata, "Ketika kamu melangkah ke ranah Sinto, jalan kultivasi kamu akan benar-benar dimulai dan jalannya akan menjadi semakin sulit pada saat itu, tapi aku perkasa pada kamu bisa melakukannya." Sander Ye sedikit mengangguk, "Aku tidak akan mengecewakanmu." Stella Qin tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan pernah kecewa padamu." Ibu tetap mengatakan hal yang sama. "Lakukan apa yang kamu inginkan. Kalau kamu tidak ingin mempedulikan hal-hal ini, ibu akan mendukungmu." Singkatnya, "Aku akan mendukung kamu dalam apapun yang kamu lakukan." Sander Ye menundukkan kepalanya sedikit, dan pandangannya tiba-tiba menjadi kabur. Stella Qin berkata dengan lembut, "Aku akan melanjutkan dan mencari jalan untuk kamu. Aku akan kembali setelah selesai." Sander Ye mengangguk, "Oke." Stella Qin tersenyum lalu berkata, "Aku pergi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan langsung menghilang. Di aula, Sander Ye terdiam lama lalu berkata dengan lembut, "Sudah waktunya untuk kembali dan melihat-lihat." Anyo buru-buru berkata, "Tuan muda, apakah kamu membutuhkan aku untuk membuat pengaturan?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Tidak perlu." Anyo membungkuk sedikit, lalu melangkah ke samping. Sander Ye memandang Siara di sampingnya, "Apakah ibu memberitahuku sesuatu?" Siara mengangguk,
Paviliun Xianbao sekarang memiliki jutaan cabang di seluruh alam semesta, dan pemindahan personel serta penunjukan jutaan toko ini sekarang diputuskan oleh Tuan Muda. Jadi, selanjutnya kamu akan sangat sibuk. Sarider Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apakah aku harus melakukan semua ini sendiri? Siara sedikit mengangguk, ya. Sander Ye tersenyum pahit. Ini bukan kesibukan biasa. Siara berkata, yang dimaksud oleh ketua paviliun adalah kamu bisa mengabaikan urusan di paviliun Xianbao, tetapi kamu harus memahami untuk mencegah kamu mendelegasikan kekuasaan secara berlebihan dan menyebabkan masalah internal. Sander Ye berpikir sejenak dan mengangguk sedikit, ya. Kalau mendelegasikan terlalu banyak kekuasaan, kemungkinan besar kamu akan menghadapi masalah besar di masa depan. Siara melanjutkan, selain itu, Paviliun Xianbao memiliki ratusan departemen, yang paling penting adalah Paviliun Budo, Paviliun Rahasia, dan Akademi Sains dan Teknologi. Aku bertanggung jawab atas Akademi Sains dan Teknologi, dan Anyo bertanggung jawab atas Paviliun Rahasia. Nona An bertanggung jawab atas Paviliun Budo untuk saat ini, tetapi dia akan segera pergi, jadi kamu harus mencari orang lain untuk mengambil alih. Selain itu, Paviliun Xianbao punya pasukan sendin, ini dibangun oleh ketua paviliun, Nona An selalu bertanggung jawab atas pelatihannya. Sander Ye tiba-tiba berkata, apakah Grace mengetahui semua ini? Siara mengangguk tahu sebelum ketua paviliun datang sudah menjelaskan hal ini kepada ketua paviliun Grace. Sander Ye tersenyum tipis, sepertinya ibu juga tahu kalau aku tidak punya banyak waktu untuk mengurus ini. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Siara dan berkata, lanjutkan. Sarah mengangguk, lalu melanjutkan menjelaskan segala sesuatu tentang Paviliun Xianbao kepada Sander Fei dan ekspresi Sarider Ye berangsur-angsur menjadi serius, karena saat ini dia menemukan bahwa Paviliun Xianbao lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Pada awalnya, dia hanya mengira Paviliun Xianbao adalah kamar dagang. Sekarang sepertinya dia benar-benar menganggap Paviliun Xianbao terlalu sederhana. Kamar dagang Paviliun Xianbao tersebar di seluruh alam semesta. Dengan kata lain, Paviliun Xianbao sudah membentuk sistem perekonomian yang lengkap di seluruh alam semesta. Sederhananya, Paviliun Xianbao bisa mengendalikan harga barang di seluruh alam semesta. Apa konsep ini? Kalau Paviliun Xianbao menginginkan uang, dia bisa menjarahnya dari semua makhluk hidup di alam semesta. Tentu saja, Stella Qin tidak melakukan itu. Niat awalnya mendirikan Paviliun Xianbao tentu saja bukan hanya deru uang, tetapi untuk stabilitas, dan untuk membuat alam semesta lebih baik, bukan lebih buruk. Pada saat ini, Sander Ye benar-benar mengerti kenapa Stella Qin ingin Siara memberitahunya hal ini. Dia bisa mengabaikan banyak hal, tapi dia harus memahami kekuatan sebenarnya dan aspek menakutkan dari Paviliun Xianbao. Uang. Bagi keluarga Fang, ini hanyalah angka. Menyatukan seluruh alam semesta dan membangun tatanan baru, inilah yang ingin dilakukan keluarga Yang. Memikirkan hal ini, Sander Ye merasa sedikit rumit. Pada saat ini, dia menyadari bahwa tanpa bantuan ibunya dan klan Yang, bahkan kalau dia memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, dia tidak akan mampu membangun tatanan baru. Untuk membangun suatu tatanan, tidak cukup hanya memiliki kekuatan yang tak terkalahkan. Dia harus membangun kekuatan yang besar dan membiarkan banyak orang membantunya. Tampaknya memikirkan sesuatu, Sander Ye tiba-tiba berkata, akademi sekarang dikelola oleh kabinet. Siara mengangguk, akademi untuk sementara berada di bawah kendali kabinet akademi. Setelah Tuan Muda kembali, seseorang akan melaporkan kepadamu tentang situasi akademi. Sander Ye berkata dengan lembut, tiba-tiba aku merasa sedikit stres. Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, namun, itu bukan hal yang buruk. Ayo, kembali ke alam semesta Guan Xuan.
Saatnya kembali dan bertemu Grace dan banyak teman lama. Namun, saat dia menggunakan pedang King Xuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, kekuatan misterius yang menakutkan tiba-tiba mencegat Ria. Detik berikutnya, sebelum dia bisa bereaksi, sebuah tangan menariknya keluar dari terowongan ruang dan waktu. Bersambung.